Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wasi'al azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq, al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masabih sunnatil alam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdih as-syara'i wal ahkam, wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin, amma ba'd. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam yang berbahagia ini kita membuka membuka interaktif tanya jawab hukum Islam. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى الإمام الأعلم الفقيه المعرّ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولشيخين ابن قدامة ولشيخ الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم ولشيخ إمام محمد بهاء الدين النقشبندي ولشيخ إمام أبو حسن الزنزني والإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي ولجميع العلماء ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع العلماء amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya, muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang berjihad, yang menolong dakwah kami. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Ngadio 2 hari yang lalu tentang masalah bagaimana perspektif pandangan ilmu tasawuf melihat pergolakan politik praktis terhadap yang terjadi di masyarakat kita, yang mereka kalau mengklaim salah semua, atau mereka kalau sudah anti pemerintah mereka akan mengeluarkan sumpah serapah, segala bahasa akan keluar. Begitu juga sebaliknya, dari pihak yang mendukung pemerintah juga begitu, menghina, memaki yang bukan kelompok mereka. Kita katakanlah istilah dahulu yang sudah usang,
yang memang kita sangat riskan mengatakannya. Ada istilah kelompok kecebong dan kampret. Ya. Jadi perspektif tasawuf bagaimana cara menilainya. Jadi memang inilah kehebatan ilmu tasawuf, membina akhlak. Kalau di majelis ilmu kita mengangkat kitab tasawuf Ibnu Khaldun, kita sudah ceritakan bagaimana Ibnu Khaldun semasa hidupnya diangkat menjadi Qadhiyul Qudat. Kalau sekarang Mahkamah Agung. Dan bukan hanya satu negara, tidak satu tempat. Bayangkan itu. Dia pernah diangkat menjadi Mahkamah Agung di Maroko, di Andalusia kalau sekarang Spanyol, kemudian di Aljazair, kemudian di Mesir. Itu semua dia tinggalkan jabatan itu apabila dia melihat pemerintahannya tidak sesuai menurut dia. Tapi dia tidak melakukan kontra politik. Dia tidak membangun opini politik yang menyebabkan kerusuhan. Jadi ulama-ulama sufi kita dari dulu bukan berarti mereka nggak tahu politik. Salah. Justru ulama sufi itu mata hatinya tajam. Orang-orang yang sudah mendalami ilmu tasawuf, yang mereka apalagi sudah bergelar sufi, mata batinnya itu halus. Mereka akan menggunakan mata hatinya menjalankan strategi dakwah bukan dengan zohir semata. Mereka diam secara lisan, tapi batin mereka terus berdoa dan berbuat. Jadi ulama-ulama sufi kita dulu itu keras dan tegas menghadapi kebatilan. Lantas bagaimana? Sebenarnya panjang ya kalau kita mau cerita sejarah ulama-ulama sufi menghadapi pemerintahan-pemerintahan yang zalim pada abad-abad, kita katakan dah 500, 700, 800 tahun Hijriah yang lalu. Itu kan semua bentuk pemerintahan dulu kan kerajaan. Ya, kerajaan. Jadi istilah khilafah, kita katakanlah yang terakhir khilafah Utsmani, itu raja. Ya, termasuk Fatimiyah, termasuk Akhsyidiyah, termasuk Ayub kecuali Ayyubiyah. Tapi itu juga adalah berbentuk dinasti. Walaupun dia bukan kerajaan, tapi sistem caranya juga adalah seperti monarki. Maka pemimpin-pemimpin ketika itu kalau dia saleh, maka kebijakannya akan saleh. Jadi ulama-ulama kita sudah terbiasa berhadapan dengan perkara-perkara politik, sosial, budaya. Bahkan mereka mampu mengukir sebuah peradaban. Bagaimana etika akhlak kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim. Ini kita bukan cerita sekarang ya, bukan sekarang dulu, tunggu. Karena kalau sekarang kita sudah demokrasi, lain lagi nanti qadiyahnya masalahnya. Seandainya kata Rasulullah, seandainya nanti kamu menghadapi sultan, menghadapi raja, kalau sekarang presiden yang sangat diktator, kamu jangan lawan. Kamu wajib mentaati selagi yang diperintahkannya yang hak. Kalau diperintahkannya yang batil, baru kamu harus lawan. Baru kamu boleh tidak mengikutinya. Kenapa? Karena kalau kamu menentang pemerintah yang diktator, nanti akan merugikan umat sendiri, akan menghancurkan umat sendiri. Itulah etika akhlak.
Makanya Abu Bakar Siddiq mengatakan, la tasubbus sultan. Jangan kamu mencela, menghina pemimpin, presiden, sultan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, pemimpin yang fasik dan fajir. Apa pemimpin yang fajir? Yang melakukan kejahatan, kezaliman. Yang fasik, yang dia jauh dari agama Islam. Selagi sholatnya menghadap kiblat, kamu wajib taati. Wajib kamu taati, kamu ikuti. Apabila dia salat, kamu boleh mengikuti dia jadi imam. Terkecuali kalau dia memerintahkan perkara yang batil. Ini sepakat Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib mentaati pemimpin, meskipun dia fasik dan fajir. Udah, kecuali Khawarij. Khawarij inilah yang sudah lari daripada ajaran Islam. Kalau pemimpinnya dianggapnya tidak sesuai dengan pendapatnya, maka mereka akan memberontak secara terang-terangan, bahkan menuduh kafir. Makanya Khawarij sudah diberikan isyarah kepada Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, al-khawarij kilabu ahlun nar. Khawarij itu adalah penduduknya, anjingnya penduduk neraka. Jadi jangan seperti Khawarij. Jadi kalau Khawarij, apabila presiden enggak sholat, kafir dan harus diperangi. Jadi cara-cara Khawarij ini terus diwariskan sampai sekarang ini, cuman dengan bentuk dan gaya yang berbeda. Dengan bentuk gaya yang berbeda mengatasnamakan agama. Itu dia ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya panjang. Kalau kita jabarkan sangat panjang teori ini. Boleh nanti dibaca tulisan saya, sudah dicetak oleh MUI Pusat, tentang apa hukumnya mentaati pemimpin yang ingkar janji. Ini kitab sudah dicetak oleh MUI Pusat dan sudah dibaca, digodok di Istimewa Ulama tahun 2015 di Cikura, Jawa Tengah, di pesantren At-Tauhidiyah. Lebih daripada 1000 intelektual dan ulama se-Indonesia yang hadir. Di antara makalah itu makalah saya, bahkan bisa diklik nanti di HP masing-masing Android. Coba lihat tahun 2000 itu judul tulisan saya viral. Ya, itu diantaranya. Banyak lagi tulisan-tulisan saya tentang itu ya. Banyak, silahkan nanti lihat tulisan-tulisan saya tentang politik. Jadi bagaimana menghadapi kondisi Indonesia sekarang? Kesimpulannya, jadi ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita harus arif, harus dengan hati yang bersih. Kita jadi kebebasan al-hurriyah as-siyasiyah, kebebasan dalam politik, al-hurriyah al-thaqafiyah, kebebasan dalam budaya, al-hurriyah al-ijtimaiyah, kebebasan dalam sosial, di dalam tatanan negara yang demokrasi. Itu kebebasan di atas muru'ah, kebebasan di atas dedikasi pendidikan secara ilmiah. Jadi bukan kebebasan yang menjatuhkan muru'ah. Contoh, sekarang kan banyak buzzer dari pihak cebong dan kampret. Dari pihak cebong menghina kampret dengan bahasa-bahasa yang tak bermoral. Begitu juga sebaliknya. Maka ini sebenarnya seorang pemimpin harus menghentikan dua-dua ini. Jangan merasa karena pemimpin dibela oleh buzzer-buzzer yang dilindunginya merasa aman. Sebaliknya, begitu juga yang berseberangan. Ini juga kalau terus dibiarkan, ini akan berbahaya. Kondisi Indonesia tidak akan kondusif. Kondisi Indonesia akan terus tidak stabil. Yang akhirnya apa? Wilayah-wilayah tertentu
wilayah-wilayah tertentu mau memerdekakan diri. Coba tadi saya posting bagaimana itu berapa puluh pendeta mendukung referendum Papua. Mereka pening kita begaduh di pusat ini. Sudahlah ekonomi kita belum stabil, sosial belum stabil, budaya hancur-hancuran. Ketika kita terus perang opini di media sosial, mereka merasakan seolah-olah mereka tertindas. Mereka merasakan orang-orang Papua seolah-olah mereka tidak mendapatkan keadilan. Mereka dipinggirkan. Padahal sebenarnya bukan mereka yang merasakan itu. Orang Betawi saja di sini pun merasa terpinggirkan sebenarnya. Coba anggaran devisa negara terbesar itu disumbang oleh Jakarta. Tapi berapa persen untuk pembangunan Betawi, budaya Betawi di Jakarta? Kecil sekali. Tapi apa pernah orang Betawi mau minta merdeka? Begitu juga bagaimana tanah Melayu di Riau yang menghasilkan minyak, tapi yang mengeruk dari mana? Di Pulau Jawa yang menghabisinya. Kebun-kebun sawit di Riau, pengusaha-pengusaha di Jawa ini yang menghabiskannya. Tapi apakah orang Melayu Riau mau memerdekakan diri? Kan tidak. Jadi inilah dia, pemerintah harus tegar. Buzzer-buzzer dari pihak pemerintah maupun dari oposisi harus ditindak tegas. Jadi supaya jangan liar, supaya jangan ada lagi isu-isu kita bermacam-macam. Jadi referendum itu sudah saya share ya. Kenapa? Maaf ya. Itu dosa apa Pak? Kalau umpamanya saling menjelekkan. Kalau kita itu tadi kebebasan apabila kita terapkan bukan dengan etika akhlak, besar dosanya. Udah, apalagi kalau yang disampaikan itu hoax. Alladzina ja'u bil ifki usbatum minkum wa tahsabu apa? Alladzina idza ja'akum bil ifki usbatum minkum. Kata Allah, apabila datang berita hoax kepada kamu, jangan kamu mengira itu adalah merugikan dirimu, tapi justru akan merugikan orang yang menyebarkan hoax, dan Allah akan timpakan kepada orang-orang yang menyebarkan hoax itu, Allah timpakan dosa dan azab yang paling besar. Likulli imri'in minhum maqtasaba minal ithmi walladzina, jadi Allah akan timpakan dosa yang sangat paling besar kepada orang yang pertama kali menyebarkan hoax. Itu dia ya. Jadi kita silahkan mengkritik pemerintah, tapi jangan sampai menyebarkan hoax atau mengeluarkan kata-kata ejekan. Yang saya sedihkan, orang pakai serban, pakai jubah, itu saya perhatikan di Facebook, di Twitter, di media-media sosial, menghina presiden itu kayak binatang. Meskipun dia baik sama saya nggak usah sebut namanya, dia baik sama saya, dia puji saya, tapi saya murka dengan dia, dan dia tahu saya marah. Silakan dia nggak mau ngomong sama saya lagi sekarang. Jadi kritiklah yang benar. Silahkan cek Facebook saya bagaimana. Saya juga mengkritik pemerintah, tapi dengan etika, dengan ilmiah. Jangan kalau sudah buruk dari A sampai Z salah semua. Kalau sudah kita mendukung si A, yang salah pun kita dukung dia dari A sampai Z. Ciri-ciri ulama yang boleh, yang tidak bisa diikuti apabila ada ulama menilai seseorang tokoh dari A sampai Z betul semua, atau dia menilai yang kontra dari A sampai Z salah semua. Nggak boleh diikuti itu ulama. Jadi wajib berlaku adil kepada siapa saja. Itu dia ya. Wajib berlaku adil. Meskipun sama orang yang berbeda akidah, kita wajib berkata adil, bertindak adil meskipun kepada orang non-Islam. Islam tidak boleh menghalalkan segala cara. Itu dia ya. Oke, kita teruskan. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana ukuran seorang dapat martabat seperti Uwais Al-Qarni yang penduduk langit pun merindukannya pada zaman sekarang? Itu contoh saja ya. Uwais Al-Qarni
Contoh orang yang sangat taat kepada orang tuanya, yang sangat mengabdikan dirinya kepada orang tuanya. Jadi ini contoh saja. Banyak amalan-amalan yang penduduk langit pun bisa bergetar. Ya, bukan hanya untuk kita mengabdi kepada kedua orang tua. Majelis ilmu yang selalu kita hadiri ini juga menggetarkan arasy. Bisa menggetarkan arasy. Tapi ada juga yang bisa menggetarkan arasy perbuatan maksiat. Nggak usahkan maksiat. Nggak usahkan gara-gara main judi, main togel menyebabkan arasy bergetar. Memuji orang yang tak pantas dipuji, itu menggetarkan arasy. Idza madahal fasiq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadabar rabb wahtazzal arasy. Barang siapa yang memuji orang fasik, ada dia fasik dibilang ustaz atau dibilang kiai, enggak sholat dia dibilang kiai, atau dia sholat tapi dia memelihara makhluk halus, kita katakanlah dukun berjubah putih, ini fasik, kita bilang kiai berdosa. Ghadabar rabb wahtazzal arasy, bergoncang arasy. Jadi kalau mau beramal saleh yang menggetarkan arasy, jangan tinggalkan sholat tahajud, jangan tinggalkan sholat witir tengah malam, jangan tinggalkan sholat fajar, terutama ta'lim. Jadi talabul ilm, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu minas salah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmunya lebih baik daripada salat. Wa afdal minas siyam wal hajj wa jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu lebih tinggi martabatnya daripada puasa, daripada haji, bahkan jihad di jalan Allah. Kenapa? Berapa banyak orang sholat sudah umur 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun masih salah. Kenapa? Karena nggak sholat. Berapa banyak orang yang sudah umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun mandi wajib tak tahu, niat sholat nggak paham, ya Allah. Bahasa Inggrisnya hebat, kitabnya banyak, 10 lemari, bahkan 1 ton. Bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Eropa semuanya. Tapi ngambil duduk nggak bisa. Ya. Berapa banyak kita senang kali anak kita masih TK sudah bisa melakukan lagu-lagu barat, tapi nggak ngerti niat sholat, nggak ngerti sholat. Allah. Jadi menuntut ilmu itu yang pertama kali adalah ilmu agama dulu. Maka Ais Al-Qarni ini adalah orang yang ikhlas, yang dia memang benar-benar murni, tidak tidak ria melakukan kebaikan semasa hidupnya. Sehingga kenapa orang yang tidak berjumpa oleh Rasul, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan contoh. Artinya kita sekarang nggak jumpa sama Rasulullah, tapi kita juga bisa melakukan yang terbaik sebagaimana Rasulullah mencontohkan Ais Al-Qarni ini. Itu dia ya. Kemudian bagaimana kita dapat lolos dari siksa kubur dan siksa akhirat, sementara sehari-hari saya merasa disibukkan oleh dunia. Apakah hidup saya tidak mendapat ridha Allah? Silakan sibuk dunia, boleh. Likulli darajatun mimma amilu. Tinggi rendahnya derajat engkau, perkara dunia, perkara akhirat, tergantung usaha kamu. Tapi ingat, jangan lupa, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu tinggal, jangan kamu lupakan perkara dunia. Tapi juga perkara akhirat itu lebih penting. Jangan sampai rukun Islam itu ditinggalkan, salat. Jangan sampai tinggal. Silahkan sibuk, tapi salat jangan ditinggalkan. Silahkan kita bekerja mencari dunia, tapi hasil dunia kita gunakan di jalan Allah. Jangan sampai hasil dunia kita lebih banyak kita sumbangkan untuk perkara dunia daripada akhirat. Saya terkejut, ada selebritis ngasih makan anjing nyawa, anjing saja, itu anjing saja,
terkenal selebritisnya. Baru tadi saya dengar dia ngomong sendiri. Itu sampai 5 juta, 6 juta Pak, per bulan. Saking banyak mungkin anjing. Itu anjing saja. Dan dia Islam. Orang Islam. Bayangkan. Jadi jangan sampai cari duit banyak-banyak ngasih makan anjing 5 juta per bulan, sedekahnya prank, gope ya kan setiap Jumat. Iya. Oke. Berikutnya, apa benar tasawuf dipandang oleh sementara ulama sebagai salah satu jalan menuju Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan kalau perlu bersatu dengannya, apa nih, bersoki, iya, apa di sini bisa dalam konteks wahdatul wujud, hulul ihtihad atau yang lainnya. Jadi jangan terlalu tinggi dulu mengkaji tasawuf. Memang pernah terjadi istilah wahdatul wujud ini. Jadi harus bisa tahu wahdatul wujud dengan ittihad, menyatukan diri kepada Tuhannya, ini tidak boleh. Ini dulu adalah apa namanya, Syekh Hallaj, saking dzauq, rasa hatinya terlalu dekat dengan Tuhannya, dia lupa dirinya. Dia lupa dirinya. Ini bukan makom kita. Jadi makanya ini nggak boleh kita ikutin. Datang orang ke rumahnya, mana Hallaj? Siapa Hallaj? Aina Hallaj? Mana Hallaj? Ma fi Hallaj, nggak ada. Ya, inta Hallaj. Bukan, apakah engkau? Kan engkau yang Hallaj kan? La. Annal haq, saya Tuhan gitu. Bingung nih. Karena hatinya terus berzikir kepada Allah. Jadi Hallaj itu adalah wali Allah. Tapi ini bukan untuk level orang awam. Jadi jangan kita baru belum kenal tasawuf, nggak usahkan kita mengamalkan tasawuf. Kalimat tasawuf kita belum kenal, sudah kita mendengar orang-orang menuduh tasawuf itu sesat disebabkan wahdatul wujud. Ya. Jangan sampai begitu. Jadi jangan sampai kita benci orang tua kita. Sudah dari kecil, dari rahim kita dipelihara. Sekali melihat orang tua kita marah sama kita, kita benci dia. Sebenci-benci, itu salah. Jadi tasawuf ini adalah islahul qulub intinya. Bagaimana membersihkan hati. Yang paling pertama itu adalah ahwal dan maqamat. Ini memang harus kita ulang. Tasawuf ini intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan amal soleh, membersihkan tazkiyatun nafs, membersihkan hati, wa musafiyul qalb atau tazkiyatul qalbi, membersihkan hati, membersihkan ruh. Tazkiyatun nafs, membersihkan ruh, jiwa kita. Kemudian tasfiyatul qalb atau tazkiyatul qalb, membersihkan hati kita. Bagaimana orang yang selalu membersihkan hatinya, membersihkan rohnya dan beramal soleh, dituduh yang tidak-tidak, nanti akan dirasakan nanti. Orang yang terlalu gila cinta dengan seorang wanita, ini khusus bujangan ya, tapi kalau orang sudah sering kawin, nggak lagi ada rasa zuhud dengan perempuan ya kan. Kalau yang udah 2-3 kali kawin dia atau udah pernah nikah, nggak ada rasa cinta lagi dia. Kalau yang menggebu-gebu itu nanti orang yang, maaf Pak ya, ini pengalaman kisah nyata Pak. Teman saya itu pernah gila gara-gara cinta Pak. Padahal di sekolah di Mesir. Saking cintanya dengan seorang wanita, dia itu tidak sanggup menahan gejolak dia untuk tidak bisa bersamanya dengan wanita itu, nggak mau dipisahkan. Karena diawali seorang laki-laki ini setiap berbicara selalu disambut oleh sang wanita, seolah-olah wanita itu sayang sama dia, selalu ngobrol. Padahal sebenarnya wanita ini karena kasihan atau karena teman saja. Dia udah kadung cinta, sang wanita tidak mau. Akhirnya karena dia sudah nggak sanggup menahan cintanya, dia mengatakan apa? Terang-terangan kepada sang wanita. Wanita menolak. Stres Pak, stres.
berganti minggu, berganti bulan, tahun pun berlalu, semakin keras, Pak. Setengah gila. Akhirnya apa? Dia dinasihati, tak bisa katanya, hatiku selalu kepada dia. Berapa banyak teman-temannya menasihati dia, nggak bisa menghilangkannya, pelajarannya terganggu. Yang akhirnya apa yang terjadi, Pak? Gila. Sampai duta besar turun tangan. Kata duta besar, dipanggil sang wanita, begini, ini kan teman kita ini sudah kadung terlalu kuat cintanya sampai gila, Pak. Tapi gilanya belum permanen 100%, baru 50%, mesti bisa diajak gaul. Bagaimana kita pujuk supaya dia pulang ke Indonesia? Karena kalau nggak gini dia nggak mau, sudah dicoba suruh pulang nggak mau. Begini caranya, bagaimana kalau kamu pura-pura menerima cintanya? Akhirnya sang wanita mau, dengan berpura-pura. Didatangkanlah laki-laki, iya benar aku cinta, kapan kita kawin? Boleh, tapi dengan syarat pulang dulu. Pulang, mau dia, Pak. 50% gilanya, belum permanen 100%, sembuh, Pak. Sembuh. Akhirnya pulang. Ternyata sampai di Indonesia rupanya, Pak, nggak benar yang dijanjikan duta besar itu. Makin gila. Akhirnya dipasung, meninggal dunia gara-gara cinta. Itu cinta kepada manusia. Bagaimana cinta dengan Allah? Orang yang telah merasuk cintanya kepada Allah, dia sudah tidak sadarkan diri siapa dirinya. Halaj itu akhirnya dihukum mati. Setelah itu jasadnya dibakar, debunya dibuang di Sungai Frat. Nah itu dia ya. Jadi untuk orang awam jangan dulu lah. Untuk orang jangan dulu mengkaji-kaji Wihdatul Wujud. Itu wali-wali Allah kita yang tidak selevel dengan kita. Jadi kita pelajarilah tasawuf, membersihkan hati dulu, membersihkan jiwa, jangan bercampur dengan yang lain-lain. Kemudian apa benar tasawuf juga cenderung liberal dalam beragama di kalangan tasawuf? Wah, ini mungkin dia langsung nengok tasawuf ulil absor ini atau kesatuan agama, paham ini memandang semua agama, ini sudah lari ini. Saya kira ini mudah-mudahan jangan orang yang belajar sama saya nih ya, yang bertanya ini. Karena kalau belajar sama saya dari awal tasawuf itu sudah saya jabarkan. Kalau juga ini nggak dipahami, saya takut Allah akan marah, keberkahan akan hilang. Itu yang saya takut. Kalau sudah keberkahan hilang, murka Allah akan datang. Mudah-mudahan ini bukan majelis ilmu saya yang belum pernah. Kita sudah lama mengkaji tasawuf, saya sudah kasih dasar-dasarnya. Jadi jangan sampai tasawuf itu disalahartikan. Ya, makanya saya sebutkan tasawuf itu mengkaji akhlak. Banyak orang yang mencampur adukan ilmu tasawuf dengan meditasi, dengan kejawen, dengan surrealism, dengan teosofi dan sebagainya. Tidak, tasawuf ini murni dari Allah. Sebagaimana kata Adun. Kenapa saya angkat Adunis? Seorang pemikir internasional, bahkan dia dicalonkan beberapa kali, mendapat hadiah Nobel. Udah, sekali berbeliau saja mengatakan tasawuf itu murni dari wahyu Allah, tidak sama dengan surrealism. Karena kalau saya nanti sebut pakai contoh ulama-ulama yang tidak kenal tentang filsafat, tentang sastra, tentang budaya, tentang politik, tentang peradaban, nanti dibantah. Tapi saya sebut Adunis supaya orang yang sekuler, orang yang nggak ngerti agama akan bisa memahami cara berpikirnya dengan benar. Itu dia ya. Jadi saya kira sudah saya tuntun tasawufnya dari nol. Jadi kalau bisa jangan sampai ada
kita itu masih berburuk sangka ya. Jadi kalau tasawuf yang diselewengkan banyak. Sebagaimana orang Islam itu juga banyak yang maksiat, banyak yang jadi dukun, banyak yang perampok, banyak yang pencuri, banyak yang penjinah, banyak yang tukang main togel. Lantas apakah Islam itu? Itu. Anda bikin pertanyaan seperti ini, Ustaz, apakah Islam itu main togel? Apakah Islam itu pelacur? Apakah Islam itu pencuri? Marah nggak orang begitu kan? Jangan kasuistik itu dijadikan kita nisbahkan kepada hal-hal yang suci, kepada ulama-ulama yang bersih. Itu dia ya. Mengapa pemahaman orang yang hidupnya zuhud sebagai zahid? Saya kira ini istilah saja ya. Zuhud itu sudah saya terangkan ya. Apa benar menurut para orientalis Gilzel sikap zuhud itu lahir karena dua sebab. Karena ada perasaan bersalah yang berlebihan kepada Tuhan, karena adanya ketakutan yang berlebihan pada sisaan di dalam akhirat kelak. Jadi zuhud ini bermacam-macam. Ini tidak bisa kita pakai teori-teori itu. Teori-teori filsafat itu banyak sekali. Jadi zuhudnya Buddha, zuhudnya Hindu ada, tapi itu istilahan linguistik. Zuhudnya Islam itu murni semata-mata karena Allah. Zuhud itu adalah tarkud dunia, tidak mengejar semata-mata dunia. Udah, kalau pakai teori filsafat secara bebas yang dia tidak di bawah naungan Islam, itu juga merasakan zuhud itu baik. Karena orang yang gelamau, yang otaknya hanya harta, itu biasanya mental ilmu dan mental pikirannya lemah. Makanya orang-orang Eropa, penemu-penemu Eropa, para filosof, ilmuwan Eropa, bayangkan, mereka itu tetap tidak gelamau, tidak begitu kuat mencari hartanya semata-mata untuk kesenangan dunia. Mereka lebih meninggikan ilmu. Coba, Bill Gates, orang terkaya di dunia, di antara orang terkaya di dunia, bagaimana cara hidupnya? Padahal dia bukan Islam. Dia mengutamakan ilmu, dia bangun foundation, dia sumbang kemana-mana hartanya. Bagaimana cara berpakaiannya? Apa dia seperti Hotman Paris, pakai jam Rolex yang harganya miliaran? Apa dia pakai emas berkilo-kilo? Coba lihat Bill Gates bagaimana penampilannya. Begitu juga penemu Facebook, sederhana. Kenapa? Orang yang dibangun pribadinya dengan ilmu, dia akan mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupannya, kemaslahatan umat, bukan dengan gelamau. Orang yang gelamau biasanya dia mentalnya rendah. Orang yang mentalnya rendah, hidupnya akan ketakutan. Dan ini akan bisa menyebabkan dia tidak akan bisa membangun kebaikan apapun dirinya, apalagi kepada orang lain. Dan dia menilai orang lain akan pendek akalnya. Orang yang tidak punya ilmu, kalau mengukur semata-mata karena harta, dia akan tunduk dan mencium tangan orang karena hartanya, bukan karena ilmunya. Udah, apa yang terjadi orang yang lebih mengutamakan harta? Makanya ini kita belum cerita tasawuf ya, baru mengatakan linguistik daripada kalimat zuhud yang diterapkan oleh orang-orang Eropa. Bahkan orang-orang zaman Yunani, peradaban Yunani, kita katakan Aristoteles, Plato, Socrates, Solon dan sebagainya. Udah, mereka itu semuanya hidupnya tidak glamor. Mereka itu semata-mata untuk kemaslahatan dunia. Udah, orang yang semata-mata karena ukurannya harta mati, nggak dikenal orang dia. Nggak diingat orang dia lagi. Ada yang diingat, tapi bukan kebaikannya. Qorun, iya kan? Nah, itulah dia. Apalagi dalam Islam yang sudah Allah janjikan bahwasanya orang yang hidup sederhana itu akan membawa ketenangan hatinya, bahagia dunia dan akhirat. Dan semakin miskin orang akan Allah tinggikan derajatnya dunia dan akhirat. Tapi dengan syarat dia sabar. Jadi dia miskin tapi dia bisa mengkayakan orang lain dengan ilmunya. Dia bisa kaya dengan ibadahnya dan sebagainya. Tapi nggak dilarang ya. Islam tidak melarang kita untuk kaya. Itu dia ya, silakan. Jadi teori-teori psikologi tentang zuhud ini banyak sekali ya. Nggak usah kita. Oke.
Kemudian dalam hadis dikatakan kalau kita sakit maka harus berobat. Tapi ada seorang sufi, dia sakit dia tidak mau berobat. Wah, ini sama ini. Ada orang Islam melacur, ini sama ini pertanyaannya, iya kan? Ada orang Islam yang dia itu koruptor, ada orang Islam pencuri sendal, ada orang Islam teroris. Ini sama. Jadi sebenarnya tasawuf jangan ditarik-tarik dalam hal-hal kebatilan ya. Ini kebodohan namanya. Ya. Sakit ya berobat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Coba tunjukkan sama saya siapa orang yang ngaku sufi sakit nggak mau berobat. Coba siapa orangnya? Dukun juga banyak ngaku sufi. Jadi hati-hati ya. Kemudian menghilangkan pemberian kehendak Allah. Bagaimana pandangan Islam sufi? Allah, ya mudah-mudahan ini bukan majelis orang yang duduk di majelis ilmu saya. Tapi kalau bisa duduk terus dalam majelis ilmu kita supaya kita bisa tahu. Jadi tasawuf itu murni ya, murni adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, panduannya Quran dan sunnah. Jadi penerapan ihsan. Jadi kalau Islam itu menerapkan ilmu zahir dan ilmu batin. Kalau ilmu zahir itulah dia yang bersifat ibadah. Baru ilmu batin itulah dia akhlak, ihsan seseorang. Jadi tasawuf ini mengkaji akhlak, mengkaji ahwal, bagaimana membersihkan hati, membersihkan roh jiwa kita dan beramal saleh. Kemudian maqamat, kita harus menempuh level-level dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana makom syukur, makom zuhud, makom sabar, makom taubat. Sejauh mana makom sabar kita? Sejauh mana level zuhud kita? Sejauh mana level ibadah kita? Itu harus ini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berkeluh kesah hanya kepada Allah, jangan kepada manusia, tapi berceritalah tentang kesenangan kepada manusia. Lalu bagaimana menjaga sikap agar tidak menjadi ria dan agar tidak dianggap ria sama manusia, orang lain. Jadi intinya semua ini adalah usahakan menuntut ilmu, insya Allah akan bisa tahu bagaimana cara kita mengamalkan ibadah kita tidak riya. Ya. Innama asku wa huzni ilallah, kata Tuhan dalam Al-Quran. Sesungguhnya keluh kesah aku dan duka cita itu kita adukan kepada Tuhan, bukan kepada orang. Tapi ini jangan pukul rata. Kita boleh perkara-perkara yang mustahak, perkara rumah tangga, perkara pribadi, kita harus mencari orang yang amanah untuk kita harus curhat, harus bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Tuhan. Kamu harus bertanya kepada yang ahlinya. Ahlu zikir siapa? Ulama. Ulama yang amanah. Artinya kita harus ceritakan. Kalau kita nggak tahu kekurangan kita, kelemahan kita. Bukan kita ceritakan kepada tetangga, kepada teman yang nggak amanah. Ini yang nggak boleh. Wailul likulli humazatin lumazah lamzun wa hamzun lamiza wa hamiza. Orang yang menceritakan aibnya kepada orang lain dan aib orang lain kepada orang lain. Dia menceritakan aib orang, menceritakan diri. Oh, aku dulu begini-begini, ceritakannya aibnya semua. Ini nggak boleh. Celaka, kata Tuhan. Wail, celaka orang yang menceritakan. Boleh nggak kita? Boleh, kepada orang yang amanah, yaitu kepada ulama. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mencari solusinya. Makanya solusinya bagaimana? Supaya jangan ria. Ria juga harus hati-hati. Kalau perkara yang wajib, bukan ria namanya. Istihbab lil a'lan, sunnah diiklankan. Contoh, apa yang wajib? Sholat wajib, zakat. Ada yang sunnah, bahkan wajib diiklankan, yang sunnah. Apa itu? Wakaf. Iya.
Kalau nggak diiklankan, kalau nggak diumumkan bahaya. Berapa banyak wakaf yang dijual, wakaf tanah kuburan dijual, wakaf musola masjid dijual. Makanya di dalam tafsir Jalalain kata Imam Jalal Asyuti, istihbab sunnah kita iklankan yang wajib. Kemana Pak? Sholat apa? Zuhur, nggak apa-apa. Cuma jangan kita ceritakan sama orang, tadi malam aku sholat tahajud, aku kemarin sedekah aku, itu tak boleh. Ada masanya diperbolehkan menceritakan itu, sifatnya untuk tarbiyah, bukan untuk riya. Jadi kalau yang perkara yang wajib diperbolehkan, ya kan? Itu dia. Kemudian yang terakhir, dalam hadis dikatakan kalau kita sakit maka kita harus berobat. Udah tadi ya? Udah ya. Oke. Jadi ya harus berobat. Nggak boleh tidak. Itu wajib. Jadi artinya ada usaha. Jadi nggak ada ulama sufi yang udah ada ulama sufi tanya, Pak berobatlah, enggak, biarlah begini, udah. Mungkin Bapak jumpa ulama sufi itu yang lagi nggak ada uang, kita suruh dia berobat, dia nggak ada uang, ya dibilangnya enggak ya kan? Padahal sebenarnya dia pasti berobat. Nggak mungkin dia nggak berobat. Apa mungkin dia punya uang dia nggak mau berobat? Tidak mungkin menurut logikanya. Itu dia ya. Oke, silakan ada yang lain sebelum kita foto. Kalau kita lihat dari Indonesia ada sosok dua adalah nasabandia saja. Apakah ada mursyid yang dikenal siapa kalau kita mau belajar tasawuf itu? Iya. Mana ikut misalnya kayak Abah Anom? Iya. Jadi sebenarnya saya suka begini. Pertanyaan itu seperti ini. Carilah syarat-syarat tasawuf yang sesat. Nah, itu enak kita dengarnya. Tapi kalau sudah langsung tasawuf dibilang menyesatkan pemikiran, tasawuf mengatakan liberal, tasawuf menyamakan agama, ini namanya memancing masalah namanya ini. Tapi kalau dibilang Ustaz, apa ciri-cirinya tasawuf yang sesat? Nah, itu kita akan bentangkan seluas-luasnya. Bagaimana ciri-ciri orang Islam yang saleh? Itu bagus. Tapi kalau langsung bilang, Ustaz, kenapa orang Islam itu main togel? Kenapa orang Islam itu melacur? Kenapa orang Islam itu asik mancingnya saja nggak pernah sholat? Kenapa orang Islam itu mencuri sendal di musola? Kalau gitu kan mancing emosi namanya kan? Iya. Carilah Ustaz bagaimana orang Islam yang benar. Ini nggak tasawuf dibilang sekuler ini udah lain. Berarti kan nggak belajar ilmu namanya. Padahal kita sudah pelajarkan dari nol, dari kalimatnya sampai sejarahnya. Bahkan kita posting videonya ada di YouTube kita sudah 300 lebih. Bahkan vlog saya pribadi sudah 100 lebih. Kalau dikumpulkan mungkin 400 video, satu pun tak ada yang lihat. Iya, tak ada yang lihat. Jadi maaf ya, kalau seandainya syekh saya dulu, kiai saya dulu, marah kali dia. Kalau ada muridnya nanya yang sudah ini, marah kali dia. Jadi di Indonesia memang aliran tasawuf sudah banyak disisipin. Kita katakanlah tasawuf Naqsabandiyah sebagaimana pertanyaan tadi. Kita katakanlah Asyazili, Thariqah At-Tijaniyah. Itu semuanya asalnya adalah tasawuf yang mu'tabar, yang baik, yang bagus. Tapi di Indonesia sudah banyak disisipin oleh makhluk-makhluk halus, kekuatan-kekuatan jin. Mereka ingin supaya muridnya banyak, supaya punya karisma. Akhirnya apa? Dia pakai kekuatan jin, bisa mengobatin orang. Siapa nggak tertarik? Jadi perhatikan, apabila ibadah dicampur dengan kekuatan jin, apabila bela diri dicampur dengan kekuatan jin, itu tidak boleh diikuti. Jauhin itu. Begitu juga ada orang ngaku majelis tasawuf, ikutin. Dia belajar kitabnya apa, kemudian mengajarkan zikir, apakah zikirnya itu bercampur dengan kekuatan makhluk halus atau enggak. Ini kan enggak, dia ngaku tasawuf. Bahkan ada orang ngaku sufi, sholat enggak. Bayangkan tuh, orang ngaku sufi, dia berzikir di kuburan-kuburan keramat. Ketika sholat subuh dia tidur. Bahkan ada orang ngaku sufi, dia eling saja sholatnya. Datang ke rumah saya, Ustaz, ada abang saya orangnya, dia ngaku sufi tapi nggak pernah sholat. Itu bukan sufi, setan.
Ya. Jadi tengok dia, sholat enggak? Tengok sholatnya, tengok kitabnya, tengok akhlaknya. Tasawuf yang paling penting, paling pertama kali adalah akhlak, etika akhlaknya kepada sesama manusia, etika akhlak kepada Allah. Jadi jangan sampai itu yang dilanggar. Jadi silahkan. Nah, kalau tadi nama disebut, maaf, itu nggak mau saya komentari, karena nanti takut ada yang tidak percaya yang saya sebutkan. Cuman itu saja gambarnya ya, itu saja gambarannya. Lembaga tasawuf mana saja yang sudah memakai kekuatan-kekuatan jin itu murni fasik ya. Kan banyak itu aliran-aliran sufi mengajarkan kebatinan langsung daripada akhlak. Duluan ilmu kanuragannya ini sangat menyimpang. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.